Oke, baik ya. Kita masuk ke video untuk pengolahan data uh, survei situasi jalan untuk segmen yang kedua. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk segmen yang kedua yang ditandain warna hijau ini, di mana seluruh data hasil pengukuran survei situasi jalannya ini merupakan tipe daerah cut ya. Jadi ada proses pemotongan di sini. Baik, kita akan coba proses ya datanya. Perlu diingat juga bahwa data ini kita asumsikan itu diambil pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2025. Baik, kita coba proses datanya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sini ada master file road survey set A tahun 2025, lalu ada folder lagi. Di dalam folder ini road survey progress tahun 2025 bulan 4 tanggal 7 ya. Jadi data di sini sudah kita olah, di mana data olah ini akan menghasilkan topo progress ya untuk di segmen yang ke-1. Adapun yang akan kita proses itu adalah untuk yang situasi jalan untuk di segmen yang kedua, di mana pengukurannya dilakukan pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2025. Data yang kita ambil dari proses pengolahan data sebelumnya di folder sebelumnya itu adalah topo progress segmen 1 ini. Jadi data ini kita kopikan ke dalam folder di sini ya, sehingga data topo progress yang sudah kita olah sebelumnya itu tercantum di dalam ini. Perlu diingat ya teman-teman, ini pastikan bahwa kita tentukan set as work directory. Lalu data pengukuran di segmen kedua juga dicantumkan di dalam folder ini, termasuk stylenya. Jadi setting style yang kita setting stylenya di folder sebelumnya ya. Ini tinggal kita kopikan saja ke dalam folder berikutnya ya, pada tanggal berikutnya. Baik, kita akan coba import datanya ya. Jadi kita coba file ya, kita gunakan menu import, lalu kita gunakan data from many files ya. Di sini kita pilih data pengukuran jalan segmen yang kedua. Road segmen di sini locationnya ini kita ganti menjadi road segmen kedua tahun 2025 tanggal bulan 7 tanggal 1 ya. Bulan 7 tanggal 1 ya. Kita tekan apply. String number di kolom 1, koordinat X di kolom kedua, koordinat Y di kolom ketiga, koordinat Z nya di kolom keempat. Kita tekan apply. Deskripsinya di kolom kelima, kita tekan apply ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ini adalah hasil pengukuran survei situasi jalan untuk di segmen kedua yang dilakukan pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2025. Kita coba tarik ke kanan ya teman-teman ya. Nah, di sini masih stringnya berwarna kuning ya, belum kita lihat berdasarkan kodenya masing-masing untuk set roadnya, center road, lalu boundary original, to dan crash slope-nya. Ini kita panggil di sini menu settingan setting stylenya. Kita klik di sini customize, pilih display properties, lalu kita klik di sini recall. Kita panggil filenya yang sudah kita setting tadi ya, SSI style ini. Kita save ya, lalu kita coba apply ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini semua data berubah berdasarkan kode stringnya masing-masing. Karena di sini data masih acak ya, kita akan coba ubah dari garis string itu menjadi garis menjadi poin ya. Saya paste di sini dalam folder. Ini saya tarik ke sebelah kanan, lalu saya klik di sini ya. Oke, semua data-data kita ubah menjadi
menjadi point seperti ini ya. Oke, kita simpan. Jangan lupa untuk disimpan filenya. Oke, tekan apply ya. File yang ini kita hapus saja. Jadi yang akan kita gunakan untuk pengolahan data yang di sini road segmen 2 atau 2025 bulan 7 tanggal 1. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat elevasi ya. Di sini di toolbarnya ya, pilih toolbar lalu pilih display and height, nanti akan muncul toolbarnya. Kita bisa tampilkan elevasinya seperti ini, atau juga kita bisa menampilkan deskripsinya ya. Oke, deskripsinya bisa kelihatan di sini, ada two slope, ada crest slope dan sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan coba proses datanya sama seperti di video sebelumnya. Saya akan menghubungkan antar titik ya menjadi sebuah garis. Oke, kita coba hubungkan lagi. Oke, selanjutnya kita coba hubungkan lagi boundary originalnya di bagian sisi selanjutnya ya. Perlu diingat ya, jadi pada saat kita menarik garis string dari dua titik, pastikan bahwa kita punya dokumentasi di lapangan supaya kita tidak keliru dalam menarik garis stringnya. Kita hubungkan set roadnya. Oke, separate berikutnya kita hubungkan juga.
set route-nya sudah kita buat ya. Selanjutnya kita hubungkan crash dan to ya. Crash dan to-nya kita coba hubungkan. Oke. Oke, pada jenjang yang berikutnya juga kita hubungkan. Karena pada bagian ini tidak terhubung langsung ke sini ya, kan dia terpotong oleh boundary toponya, boundary originalnya ya. Jadi kita sambungkan titik ini dengan titik yang berikutnya. Oke ya, teman-teman perlu diingat ya. Jadi kalau kita mengakhiri suatu perintah, teman-teman bisa tekan ya di keyboardnya, tekan tombol escape ya. Jadi tombol escape ini merupakan perintah untuk sebuah komen untuk mengakhiri perintah ya. Jadi bisa tekan tombol escape di keyboardnya. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, sudah terbentuk untuk jalan di segmen yang kedua. Kita simpan filenya ya. Kita simpan filenya. Selanjutnya langkah berikutnya kita buat boundary-nya. Ya, jadi kita buat boundary. Kita buat layer baru ya, boundary segmen road di segmen yang kedua ya. Tahun 2025 bulan 7 tanggal 1. Oke. Ya, ini diketik ya teman-teman ya. Kita tekan play, kita sudah bekerja di sini ya. Kita ubah menjadi poin, lalu kita klik di sini. Ya. Kita tampilkan digitize-nya ya. Kita digitize ulang ya. Kita digitize ulang datanya. Kita close. Oke, kita close. Untuk selanjutnya kita simpan ya.
Oke, baik, kita coba tampilkan lagi, kita reset grafik, kita tampilkan boundary-nya ya. Ini boundary sudah terbentuk. Lalu topo progress di pengukuran sebelumnya di segmen ke-1 ini bisa kita tampilkan. Di sini kita akan coba menghapus semua data yang ada di dalam boundary pengukuran untuk di segmen jalan yang kedua. Jadi ini kita gunakan menu edit, kita gunakan trim, lalu kita pilih clip by selected segment, pilih insight, lalu kita klik di sini semua data topo originalnya di sini semua akan terhapus ya. Jangan lupa kita simpan filenya. Namun di sini kita ubah nama filenya. Jadi topo progress segmen 2 tahun 2025 bulan 7, tanggalnya adalah tanggal 1. Kita tekan play ya. Kita coba reset dulu grafiknya ya. Kita tampilkan lagi topo progressnya tahun segmen 2 tahun 2025 bulan 7 tanggal 1. Ini ada beberapa data ya topo original yang sudah terhapus. Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan toolbar recall ya untuk memanggil file road segment 2 tahun 2025 bulan 7 tanggal 1. Lalu kita tekan open ya. Replace current datanya tidak usah dicentang, kita tekan apply. Nah, teman-teman bisa lihat di sini datanya menyatu ya. Dari data segmen 1 dan segmen 2 menjadi satu. Kita coba tekan tombol save ya. File name-nya kita ubah menjadi topo progress segmen 2. Lalu kita simpan filenya ya. Oke. Kita coba reset grafik, kita tampilkan lagi untuk memastikan ya. Jadi data di sini sudah terhubung antara hasil survei situasi jalan segmen 1 dan segmen kedua. Anggap saja pada segmen kedua ini adalah progres jalan di bulan berikutnya. Terlihat di sini juga ada beberapa garis ring yang belum terhubung antara segmen 1 dan segmen 2. Ini kita bisa hubungkan secara langsung ya. Kita gunakan join di sini ya. Kita hubungkan dengan string yang sama ya. Lalu kita simpan filenya. Oke, baik, kita simpan. Lalu yang berikutnya jangan lupa juga boundary topo originalnya kita copy di folder pengukuran sebelumnya ya, pengolahan sebelumnya. Boundary toponya kita akan coba buat DTM nya. Teman-teman bisa gunakan surface DTM file function ya, create DTM from string file, pilih topo progress segmen 2 tahun 2025 bulan 7 tanggal 1. Boundary-nya adalah boundary topo ya. Kita tekan apply, kita akan lihat hasilnya. Ini adalah topo progressnya untuk yang segmen kedua ya. Jadi tampilan di sini merupakan gabungan antara segmen 1 dan segmen yang kedua. Bisa lihat di sini ya teman-teman. Jadi pada segmen kedua ini cenderung data-data ini adalah merupakan data cut ya. Jadi hasil survei situasi jalan pada segmen kedua yang didominasi oleh cut ya, tipe penggaliannya berupa cut untuk pembuatan jalannya. Untuk kontur kita bisa gunakan menu surface, lalu kita bisa gunakan contouring, kontur DTM file, kita pilih topo progress segmen yang kedua. Di sini konturnya kita ubah menjadi kontur 2025. Di sini bulan 7 dan tanggalnya adalah tanggal 1 ya. Kita tekan apply. Di sini ada muncul kontur yang terbaru ya. Kita bisa coba tarik ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan bentuk konturnya dibandingkan dengan segmen yang ke-1 maupun juga dari topo kondisi originalnya. Ya teman-teman di sini kita bisa lihat daerah cut mana daerah yang fill. Oke, baik, video pembelajaran sampai di sini. Terima kasih.